Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini luar biasa para peserta PKKMB PGRI Kalimantan Timur masih sangat semangat walaupun sudah dimulai dari hari kemarin. Oke, saya cek dulu untuk pemateri hari ini sudah masuk. Oke, guru merupakan profesi yang sangat mulia, di mana tugasnya sangat mulia, bahkan doanya pun juga sangat mulia. Mungkin ada beberapa profesi yang mungkin doanya berharap ada yang mungkin sakit, tetapi kalau guru itu tugasnya mulia, doanya juga pasti juga sangat mulia. Berharap semua anak didiknya semuanya pintar, pandai, dan sukses. Jadi luar biasa profesi guru dan semuanya merupakan pilihan tepat untuk menjadi seorang guru atau pendidik. Tidak itu juga di PGRI juga nanti hanya sebagai seorang guru, tapi juga bisa sebagai seorang pelatih. Sama pelatih pun juga mempunyai tugas yang sangat mulia, mengoptimalkan potensi dari anak yang dilatih, dan doanya juga sangat luar biasa dan sangat mulia. Pasti berharap semua atlet yang dibina bisa menjadi juara, bisa berprestasi lain-lainnya dan memiliki karakter yang good karakter atau karakter yang baik atau memiliki mental juara. Oke, sambil menunggu beliau saya cek dulu Pak Ajrin sudah bisa gabung di room Zoom meeting ini. Assalamualaikum Pak Ajrin. Oke, nanti jadi bisa nanti di explore nanti informasi yang diberikan oleh Pak Ajrin berkaitan dengan keguruan, revisi dari profesinya, juga nanti ke organisasinya, bisa ditanyakan beliau sangat expert di sini ya. Beliau juga luar biasa dedikasinya di dunia pendidikan, hampir semua profesi di pendidikan beliau sudah melewatinya dari mulai guru, pengawas, dan juga sekarang beliau sudah purna, tapi juga masih dedikasinya luar biasa di bidang pendidikan, dan beliau masih tergabung di sebuah organisasi keguruan yaitu PGRI. Oke, kita buka dulu ya Pak Ajrin untuk di session siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur? Di mana kabarnya adalah masih maba. Gimana kabarnya semuanya? Kabarnya ini sehat-sehat semuanya, dan saya lihat di sini masih sangat antusias, semangat, apalagi tadi masih bonus dari Pak Didik sehingga motivasinya kembali full lagi, dan semoga nanti juga ada kesempatan yang lain lagi untuk bisa memulihkan semangat dari adik-adik mahasiswa. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengikuti lagi acara kita. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kita sehingga kita mampu untuk tergabung di ruang ini audionya sudah. Untuk atau materi di session siang hari ini adalah PGRI-an, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ajrin, Sekretaris PGRI Kalimantan Timur. Kita sapa dulu pemateri. Assalamualaikum Pak Ajrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah direspon sangat luar biasa oleh beliau. Oke, sebelum masuk ke materi akan saya bacakan dulu CV beliau atau kurikulum vitae beliau. Oke, sebagai pemateri kita di siang hari ini. Oke, untuk penyampaian materi ini atau narasumbernya adalah beliau Bapak Ajrin SPT MM. Ya. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa, mempunyai dedikasi yang luar biasa di dunia pendidikan. Dan ini memang nggak salah kita hadirkan beliau, memang beliau sangat expert di bidang keguruan. Hampir semua profesi pendidikan pernah beliau jalani, dari guru, dari pengawas, dan juga beliau sudah purna, masih aktif di organisasi ke PGRI. Doakan semoga beliau selalu sehat sehingga bisa menginspirasi kita semuanya untuk benar-benar bisa mendedikasikan untuk di dunia pendidikan. Beliau lahir di Muara Ancalong tahun 1959, tepatnya 13
November, dan alamat beliau saat ini di Jalan Harfa, Gedung Guru nomor 1, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan di sini juga tertera nomor HP beliau dan email beliau. Siapa tahu adik-adik mahasiswa pengen belajar lebih lagi ke beliau, mungkin beliau juga sangat terbuka berkaitan dengan ilmu beliau yang ingin disampaikan ke adik-adik. Beliau ini adalah S2 di Magister Manajemen. Ya, mari kita sambut, tidak perlu panjang lebar, langsung kita sambut beliau, Bapak Ajrin, untuk menyampaikan materi di session siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ajrin. Monggo Bapak Ajrin bisa mulai. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat hidayahnya dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan PKKMB dapat terlaksana. Semoga kegiatan ini diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, yang terhormat Ketua BPH IKIP Kalimantan Timur, yang terhormat Pak Agung, moderator kita siang hari ini, yang saya hormati adik-adik mahasiswa peserta PKKMB yang berbahagia. Berkaitan dengan judul ini, namun sebelumnya saya minta maaf, seyogyanya yang berbicara di depan adik-adik mahasiswa ini adalah Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anwar Sanusi, yang juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Namun bertepatan dengan waktu hari ini, beliau juga ada kegiatan acara yang tidak bisa ditinggalkan di Balikpapan. Oleh karenanya jam 10 tadi, mendadak saya di WA untuk menggantikan beliau dalam menyampaikan berkaitan dengan PGRI-an, gitu ya, PGRI, tentang PGRI. Nah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, karena berbicara tentang PGRI, mau tidak mau sekedar sama-sama mengingatkan bahwa PGRI itu kepanjangannya Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI merupakan organisasi profesi, organisasi guru, yang mana pengurus dan anggotanya 99% adalah guru dan dosen. PGRI Kalimantan Timur sebenarnya cukup prihatin dengan situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19, yang mana proses tatap muka belum bisa kita laksanakan seyogyanya pada waktu-waktu sebelumnya. Namun demikian, dalam kesempatan yang sangat baik ini, juga saya mengajak sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat musnah dari bumi Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai dan sama-sama kita sayangi. Adik-adik mahasiswa, demikian pengantar saya memulai, untuk kita ketahui bersama, saya akan memulai dari sejarah dan beberapa perjuangan PGRI secara singkat.
Mungkin sebagian kita sudah tahu bahwa PGRI ini sudah tumbuh jauh sebelum negara kita ini memproklamirkan kemerdekaan. Namun namanya belum PGRI. Pada tahun 1912, belum ada Ikrar Sumpah Pemuda Oktober 28, sudah lahir yang diberi nama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. Pada saat itu PGHB ini menghimpun semua unsur pendidikan. Baik itu dia sekolah rakyat, apakah itu sekolahnya bangsawan, semua guru terhimpun dalam PGHB. Dengan menggunakan bahasa pengantar pada saat itu bahasa daerah ditambah dengan bahasa Melayu. Nah, saya ingatkan ini nanti apa yang saya sampaikan di dalam sejarah ini juga nanti ada cuplikan, sedikit cuplikan tentang perjuangan. Jadi di dalamnya itu ada isi perjuangan-perjuangan kita. Lahirnya PGHB juga sebagian dari bentuk mulainya muncul rasa kebangsaan pada saat kita di tengah-tengah penjajahan Belanda. Tidak mudah bagi PGHB dalam menjalankan visinya untuk menyatukan berbagai macam latar belakang. Pada saat itu latar belakang pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Namun demikian, lahirnya PGHB pada 1912 ini didukung dengan lahirnya muncul organisasi-organisasi keguruan yang berjumlah mencapai sampai 32 organisasi yang sama-sama misinya berjuang dalam hal memperjuangkan hak-hak pendidikan masyarakat pada zaman itu. Artinya kalau kita melihat ini kejadian pada 1912, cikal bakal rasa-rasa nilai-nilai kebangsaan Bapak dan Ibu guru kita pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, rentang waktu 20 tahun, 1932, PGHB ini berubah. Yang tadinya Hindia Belanda, itu berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Masuknya nama Indonesia, perubahan dari PGHB menjadi PGI, secara otomatis membuat orang-orang Belanda tidak tenang. Berarti ini ada apa begitu. Muncul ada perlawanan. Bahkan pada saat itu di tahun 32 ini leburlah 32 organisasi yang banyak tadi menjadi satu di dalam PGI. Nah, saya teruskan. Perubahan nama membuat Belanda marah. Bahkan pada saat itu sudah muncul nama Indonesia, PGI Indonesia dengan peki merdeka. Nah, selanjutnya dalam perjalanan dari 32 sampai kita mencetuskan kemerdekaan, apa yang terjadi? Masuk penjajahan Jepang, semua kegiatan ini tertutup. Sekolah ditutup, PGI juga tidak bisa beraktivitas, lebih kurang 3,5 tahun. Itu bahagian sejarah singkat dari 12 menuju ke 45. Dalam perjalanan 45, ya situasi pada saat itu mau tidak mau, Kongres pertama PGRI muncul di Surakarta pada 100 hari setelah diproklamirkannya 17 Agustus 1945. Tepatnya tanggal 23 sampai 25 November 1945 berlangsung Kongres Guru Indonesia di Surakarta.
Saya tidak berpanjang lebar di Surakarta. Kalau sekarang tempat kongres yang terjadi pada tahun 45, kongres pertama itu sekarang ini tetap menjadi sekolahan SMP Negeri 3 Surakarta. Nah, di dalam kongres ini berubah sudah nama menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya. Semua guru wajib menjadi anggota PGRI, dan itu sampai saat kita berbicara hari ini. Nah, adik-adik mahasiswa, sejak lahirnya PGRI yang bersifat unitaristik, bersifat independen, dan bersifat non-partisan, keanggotaannya tanpa memandang ijazah, tanpa memandang tempat bekerja, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, dan lain sebagainya. Dan betul-betul bersifat unitaristik. Independen dalam artian bahwa kita, ya kalau memang bisa mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal berjuang. Non-partisan, memang ada batasan-batasan adik-adik di dalam PGRI. Itu kalau ada pengurus PGRI mau masuk partai, maka dia harus keluar dari kepengurusan PGRI. Itu sudah ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi profesi. Dan itu sampai pada hari ini kita berbicara. Namun demikian, kalau saya sempat menjadi saksi sejarah, Pak Agung juga mungkin pada saat itu menjadi saksi sejarah, 1998 itu terjadi arus reformasi besar-besaran di Indonesia. Ini pun sangat berpengaruh arah perjuangan organisasi PGRI. Di masa-masa awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasi. Tantangan global khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perjalanannya, organisasi kita yang berada dari tingkat bawah, dari ranting. Mohon maaf Pak Ajrin, mohon izin materinya bisa screen Pak Ajrin, dari Pak Ajrin, silakan. Gimana? Materinya belum bisa screen Pak Ajrin. Bisa ditampilkan untuk materinya. Jadi begini Pak Moderator, Pak Agung. Ini saya hanya berlangsung dengan konsep yang ada di atas meja dulu sementara ini. Halo? Belum aktif untuk kameranya. Saya kedengaran dari Pak Agung. Kamera dari Pak Ajrin belum aktif. Itulah, sampai sekarang belum bisa ini. Oke Pak, saya lanjut ya. Pagi silakan. Nah, dan seterusnya sampai pada saat ini yang terakhir sebagaimana kita ketahui yang barusan saja ramai 2-3 hari ini, masalah sekolah yang muridnya tidak sampai 60 orang sempat tidak akan diberikan dana Bosnas. Namun demikian kemarin kita sudah mendapat keputusan bahwa peraturan menteri ini dicabut. Dalam hal ini PGRI juga dengan 5 elemen pendidikan yang lain, NU, Muhammadiyah, Katolik, sama-sama membuat pernyataan. Rekan-rekan mahasiswa dan adik mahasiswa yang berbahagia, dalam menjalankan roda organisasi dari sisi kepemimpinannya, bahwa PGRI bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial artinya menjunjung tinggi ajas kebersamaan
di dalam mengambil sebuah keputusan dalam bentuk apapun itu selalu melalui musyawarah yang diplenokan. Artinya di dalam kepegerian ini tidak ada hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak. Contoh, baru saja kita rapat beberapa hari yang lalu di dalam rancangan ulang tahun HUT PGRI ke-76 2021 itu nanti kita akan menyelenggarakan satu di antara kegiatan itu adalah Por Seni Guru. Nah, Por Seni Guru ini berbagai macam cabang yang akan dilakukan, ini tidak bisa hanya diputuskan oleh biro di bidang olahraga dan seni, tetapi juga melalui rapat yang diplenokan. Nah, saya lanjut. Tentang kepengurusan PGRI. Tadi sempat saya sentil bahwa kepengurusan PGRI ini benar-benar berada dari tingkat ranting sampai ke tingkat pusat. Di tingkat pusat disebut dengan nama pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Di tingkat desa atau bahasa tanah hulunya di tingkat kampung ini disebut pengurus ranting. Artinya PGRI ini di mana sub desa yang memang ada pelaksanaan pendidikan yang minimal ada tingkat SD-nya, tentunya ada pengurus PGRI. Di dalam hal kepengurusan, artinya menentukan kepengurusan, ini semuanya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Mekanisme secara otomatis melalui jalur musyawarah. Kalau jalur musyawarah mentok, maka terakhir ya memang diambil jalan voting. Syarat menjadi pengurus adik-adik tidak susah, gampang sekali. Artinya nantinya calon 1 juta guru ini kalau nanti sudah menjadi guru, jangan lama-lama. Begitu terima SK guru, baik itu sebagai guru, tenaga guru honorer, ya cepat-cepat diurus menjadi anggota PGRI untuk mendapatkan kartu tanda anggota PGRI. Jadi di kartu tanda anggota PGRI itu ada nomor pokok kita sebagai anggota PGRI. Nah, di dalam keorganisasian, perjalanan organisasi PGRI ini dibantu. Jadi untuk percepatan pelaksanaan lebih-lebih di dalam masa pandemi COVID kemarin, kita juga berperan memberikan pelatihan-pelatihan melalui virtual terhadap guru-guru kita yang ada di Kalimantan Timur, yaitu dibantu dengan sayap organisasi. Ada sayap-sayap organisasi. Nah, secara kebetulan di Pak Agung, di sayap organisasi kita di APKS, kebetulan ketua APKS-nya, kalau nggak salah nih, salah satu dekan di KIP PGRI, Bapak Dr. Rojak. Beliau adalah ketua MKS dan cukup antusias di dalam menyelenggarakan pelatihan guru secara virtual dengan kawan-kawan, begitu ya. Nah, sayap-sayap inilah yang membantu percepatan pergerakan melaksanakan program-program PGRI yang sudah dicanangkan oleh pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur. Ada Biro Bantuan Hukum, ada Dewan Kehormatan Guru. Kalau Biro Hukum otomatis, siapa tahu ada guru kita bermasalah tentang hukum, biasanya ini LBH kita siap mendampingi. Tapi mudah-mudahan sampai akhir zaman tidak ada masalah yang begitu berarti. Itu harapan kita. Kemudian Dewan Kehormatan Guru. Kalau guru itu bermasalah, itu tidak bisa langsung dihakimi. Dewan Kehormatan dulu yang kalau istilah di sekolahan itu kalau ada permasalahan,
biasanya guru BK yang berhadapan untuk mengkanseling gitu ya, untuk mengkanseling apakah ini bisa cukup diselesaikan di tingkat sekolah atau bisa lebih di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian berkaitan dengan hukum tadi, kita juga ada MOU dengan pihak kepolisian. Kalau PB ada MOU dengan Kapolri, kita ada MOU dengan Kapolda. Isinya sederhana saja. Poin pentingnya itu kalau guru ada pelanggaran hukum terjadi di sekolah, itu tidak boleh langsung ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Maka yang akan menangani, yang akan turun itu tadi ada Dewan Kehormatan. Nah, saya tidak membahas satu persatu sayap organisasi ini. Sayap organisasi ini ada 10. Jadi cukup banyak gitu ya. Yang selanjutnya, rekrutmen dan keanggotaan. Rekrutmen mulai kita dengan sistem apa bahari itu ya? Sistem mengisi formulir manual ya, sekarang sudah melalui media online. Kemudian jumlah anggota kita yang terdaftar di Kalimantan Timur itu ada 54.000. Saya tidak tahu nih Pak Agung ini sudah punya MPA atau belum gitu ya. Mudah-mudahan sudah gitu ya. Kalau belum Pak Agung nanti ke gedung guru aja Pak Agung di Jalan Harpa nomor 1 Samarinda. Nah, biar ada manfaatnya. Kalau di Kota Samarinda, untuk adik-adik ketahui, Bapak dan Ibu guru yang mengajar di Kota Samarinda mengusulkan kenaikan pangkat tanpa melampirkan kartu anggota PGRI, maka oleh tim penilai angka kredit disuruh dulu mengurusi kartu anggota PGRI. Dan kartu anggota PGRI juga per tahun ada nilai 0,5 angka kreditnya gitu ya. Nah itu. Kemudian hak dan kewajiban anggota. Ya, hak-haknya tadi dari sekian banyaknya sama untuk dapat memperoleh perlindungan hukum, untuk dapat memperoleh pelayanan-pelayanan yang sama dalam peningkatan mutu. Kemudian kalau kewajibannya ringan sekali PGRI ini. Kewajiban setiap anggota itu ringan. Ada iuran karena kita tadi sifatnya independen, ada iuran. Di tahun 2020-2021 iuran itu Rp6.000 per bulan. Artinya kalau setahun 60.000 tambah 12.000 72.000. Yang mana arusnya itu disetor ke BB Rp400, disetor ke provinsi Rp800, dan selebihnya itu dikelola oleh kabupaten, kecamatan, dan ranting, gitu ya. Itu berkaitan dengan beberapa hak dan kewajiban. Kemudian dalam rangka membina silaturahmi anggota. Tadi saya sempat menyinggung di dalam perencanaan kegiatan kita tahun ini, itu kita sudah mengagendakan ini adik-adik mahasiswa bahwa berkaitan dengan, saya tetap menggarisbawahi proses pembelajaran bagi peserta didik di masa pandemi COVID-19. Kita beberapa hari ini memang sudah merancang satu kegiatan di dalam 76 tahun PGRI, artinya usia 76 tahun itu memang usia, kalau dibanding usia manusia, pertambahan bonusnya sudah banyak sekali. Oleh karena itu kita melihat di dalam masa pandemi ini, karena menurut mata PGRI, bukan mata Najwa ini, mata PGRI, di dalam proses pembelajaran virtual ini setinggi-tingginya yang bisa diperoleh oleh peserta didik dari sisi pengetahuan itu berkisar antara 30 sampai 35%. Yang dalam istilah teman-teman yang lain itu loss, macam-macam loss, ada loss generation dan lain sebagainya. Baik itu pendidikan EQ, dari hasil EQ dan SQ-nya
Ini yang lebih parah dalam situasi ini. Maka PGRI berpikir dalam kegiatan 76 tahun usia PGRI ini, satu, kita hari Senin insya Allah akan bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Nanti dilanjut hari Selasa kita akan bertemu dengan Komisi 4 DPR RI, DPR Provinsi. Setelah itu kita lanjut tidak 10 kabupaten kota, hanya lanjut di 6 kabupaten kota yang kita anggap perlu untuk di ini. Apa program kita? Program yang akan kita bicarakan ini bentuk perjuangan. Ketertinggalan siswa selama pandemi ini, ada pola-pola yang kita tawarkan nantinya untuk sedikit. Kalau untuk mengisi secara full juga saya pikir agak berat, tetapi ada sedikit kita bisa memberikan ini. Kemudian dalam rapat kemarin juga ada Pak Rektor, kebetulan Pak Rektor juga pengurus PGRI Provinsi, Pak Rektor ikut PGRI. Kita juga ngomong, mungkin nanti ini suatu saat juga butuh adik-adik mahasiswa dari IKIP PGRI kalau memang program ini nanti bisa dijalankan. Mudah-mudahan bisa gayung bersambut begitu ya. Nah, itu diantara kegiatan. Kemudian ada kegiatan lomba, ada kegiatan lomba guru menulis karya ilmiah yang akan kita laksanakan di dalam 76 ini. Di samping tadi sudah saya sebutkan ada porseni guru gitu ya. Beberapa informasi lainnya, kalau adik-adik mahasiswa ini nanti dalam perjalanan, saya yakin kalau ini mereka masih semester baru dalam perjalanan 2 tahun, 3 tahun, ya nanti sekali-sekali bisa bertemu dengan kita di pengurus PGRI ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Dan gedung guru PGRI Kalimantan Timur, Jalan Harpa nomor 1 Samarinda, terbuka 24 jam untuk menerima aspirasi yang berkaitan dengan model-model mutu pendidikan. Ya. Nah, adik-adik mahasiswa, sedikit saya berbicara, mungkin ini karena dulu saya juga pernah menjadi mahasiswa gitu ya. Tadi sudah disebutkan Bapak moderator Pak Agung Sugiarto. Jadi cuman bedanya kalau dulu kita jadi mahasiswa, saya termasuk perintis, mahasiswanya sebagai perintis, mahasiswa pertama FKIP Unmul. Jadi namanya mahasiswa pertama itu biasanya kebahagiaannya kurang begitu. Tapi di samping itu karena tadi sudah dibacakan tempat tanggal lahir saya kan di Muara Calong. Mungkin Pak Agung apakah sudah pernah ke Muara Calong atau belum? Jangan-jangan nih mudah-mudahan ada mahasiswa dari Muara Calong begitu ya. Kalau ada mahasiswa dari Muara Calong nih, lihat nih wajah orang Muara Calong yang sudah berusia 62 tahun. Tapi maksud saya di dalam perjalanan, semakin kita nih bersumber dari manusia yang jauh dari kota, maka di tengah-tengah kota ini kita harus menunjukkan semangat, itu nomor 1. Rasa semangat kita di dalam menempuh dunia pendidikan. Apapun 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya aja melihat teman-teman di SMA, kemudian teman-teman di IKIP PGRI ini luar biasa. Luar biasa. Dan saya Pak Agung, S1 saya selesai di IKIP PGRI. Karena di IKIP dulu, karena kita orang pertama itu buka hanya program D3 atau bahasa Latinnya D3. Ya, hanya saja apapun yang kita ini, dan saya juga waktu itu sangat bersyukur kalau saya bercerita dengan Pak Suryansah, dengan Pak Rojak, pada saat itu loh, untuk mendapatkan predikat sangat memuaskan itu setengah mati. Jadi yang di yudisium angkatan saya itu ada 60-an orang itu, kebetulan yang lahir di Muara Calong mendapat predikat sangat memuaskan zaman itu. Wah, saya rasanya itu duduk itu seperti tidak duduk di kursi yang empuk atau keras, tidak jelas rasanya gitu ya. Karena hanya 1 orang. Dan bagi mahasiswa, itu tadi, kita jauh-jauh, mungkin ada yang dari Kutai Barat,
jangan kita lemah di dalam bersaing, di dalam memotivasi diri kita sendiri. Karena motivasi itu kalau kita berharap dari orang bisa lewat. Tapi kalau itu tumbuh dari diri kita sendiri, insya Allah. Tapi saya yakin bahwa cita-cita untuk menjadi guru ini adalah cita-cita mulia. Terus terang saya katakan cita-cita mulia. Ya mudah-mudahan nanti benar-benar menjadi bapak dan ibu guru 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan menjadi bapak dan ibu guru yang berdedikasi tinggi gitu ya. Ini harapan kita. Nah, Pak Agung, saya mungkin itu cuplikan yang dapat saya sampaikan tentang kepegerian. Memang masih banyak sih kalau kita melihat di buku yang ada ini. Karena saya tahu di IKIP PGRI juga materi kuliah kepegerian itu ada kan Pak Agung ya? Ada ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti ini hanya sekedar kalau bahasa tanah hulunya itu lapik ngisap. Ya, lapik ngisap itu hanya sekedar kalau kita menghirup kopi begitu ya. Disebut lapik ngisap itu untuk supaya menyedot rokok itu lancar begitu. Saya pikir itu Pak Agung, banyak perjuangan yang melekat tidak saya sampaikan di sini, termasuk Undang-Undang Nomor 14 saya tidak sampaikan yang dinikmati oleh Bapak dan Ibu guru kita, juga para pendidik di perguruan tinggi sampai dengan saat ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini, khususan. Tadi kan saya melihat di jadwal ini kan yang mendampingi saya Pak Sukirman. Kalau Pak Sukirman saya sudah kenal. Kalau dengan Pak Agung ini, nanti kalau ketemu Pak Agung jangan sombong-sombong, harus saling tegur sapa kita. Ya, itu harapan saya. Begitu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Adrin. Oke, tadi materi sekilas sih berkaitan dengan PGRI, tapi luar biasa, sangat gamblang sekali, dan itu merupakan baru covernya. Ya, tapi nanti kalau adik-adik mahasiswa pengen lebih mendalami PGRI, katanya beliau sangat welcome sekali untuk lebih mengenal dengan di pengurusan atau di organisasi PGRI. Dan alhamdulillah nanti juga di perkuliahan di IKIP PGRI apapun prodinya, baik PFTO, PKO maupun juga pendidikan ekonomi, juga nanti ada mata kuliah ke PGRI. Jadi nanti lebih dikupas lebih dalam lagi. Tapi tadi juga cukup luar biasa, beliau sudah bisa menyampaikan dari mulai berdirinya atau sejarahnya sampai perkembangan di saat ini, dan diharapkan nanti juga adik-adik nanti setelah lulus kuliah dan semoga mendapat amanah menjadi seorang pendidik, dan saya berharap juga bisa kembali ke daerah masing-masing dan nanti bisa tergabung menjadi anggota PGRI, karena banyak sekali manfaatnya apabila adik-adik mahasiswa menjadi seorang pendidik bisa bergabung dengan organisasi PGRI, dan diharapkan bisa sampai nanti menyentuh sampai pelosok-pelosok di ujung Kalimantan Timur. Oke, mohon izin Pak Adrin untuk sesi selanjutnya, yaitu adalah tanya jawab, dan alhamdulillah luar biasa peserta PKKMP ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh adik-adik kita. Semoga nanti Bapak Adrin bisa memberikan informasi lagi berkaitan apa yang ingin ditanyakan dari adik-adik, dan pertanyaan ini disampaikan melalui chat, dan akan saya utarakan, akan saya pilih beberapa pertanyaan karena keterbatasan waktu. Oke, untuk mohon maaf Pak Adrin, izin apakah satu pertanyaan langsung dijawab ataukah 2-3 pertanyaan? Bagusnya one by one.
Ya Pak Ajrin, tapi ini Ya. kuotanya banyak Pak Ajrin. Siap ya Pak Ajrin? Ya. Makan waktu sampai jam 15.30. Jadi adik-adik mahasiswa, ini mumpung ada sosok yang sangat luar biasa, expert sekali di bidang pendidikan dan juga organisasi keguruan. Semoga adik-adik juga bisa mengeksplor dari beliau. Oke, pertama nih Pak Ajrin, ada pertanyaan dari mahasiswa kita dari Prodi PKO nih, Saudara Yusril Ramdhani. Ini pertanyaan yang cukup luar biasa. Yusril ingin bertanya, apa peran PGRI pada era reformasi dan peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Ini tadi ada pertanyaan dari Saudara Yusril. Saya lagi pertanyaannya adalah, apa peran PGRI pada era reformasi dan peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Monggo silakan Pak Ajrin, bisa diberikan pencerahan ke adik-adik kami atau mahasiswa-mahasiswa kami. Silakan Pak Ajrin. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama dari saya tercatat ujung namanya saja nih, Ramdhani tadi, Dodi Ramdhani kah? Apa peran PGRI dalam era reformasi? Kemudian apa peran PGRI dalam mengisi pembangunan? Baik, karena satu pertanyaan isinya dua. Yang pertama, di dalam era reformasi tadi sudah saya sampaikan di tahun 98 pada saat pencetusan reformasi besar-besaran di Republik Indonesia ini, sebenarnya pada saat itu PGRI agak sedikit kelimbungan begitu ya. Kelimbungan saya juga arahnya kemana. Akan tetapi di dalam era reformasi arah perjuangan kita tentunya memberikan dukungan terhadap kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional dalam artian ini karena kita PGRI adalah mitra pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Mau tidak mau kita juga mengarah kepada reformasi, baik itu reformasi pada sisi para orang-orang yang akan duduk di pejabat struktural, juga kita juga mereformasi hal-hal yang tidak lagi sejalan, seiring dengan apa yang dikehendaki oleh cita-cita reformasi. Nah, di dalam masa reformasi saya ingat betul pada saat itu 97-98 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Diangkat menjadi kepala sekolah. Apa misi yang kita bawa ke sekolah? Tentunya, ini sebagai contoh saja, tentunya kita juga membawa arus keterbukaan. Contoh, arus keterbukaan. Ini secara individu yang saya katakan. Dan pada saat itu saya menjadi pengurus PGRI Samarinda Hulu, ketua PGRI Samarinda Hulu, Kecamatan. Kita masuk ke sekolah, ada contoh yang paling ringan gitu ya. Di sekolah itu biasanya di akhir tahun pembelajaran, lalu memasuki awal tahun pembelajaran, sekolah itu menyusun anggaran belanja sekolah, dulu disebut rencana anggaran belanja sekolah, RAPBS. Katanya sih sebelum reformasi itu terkadang RPBS itu sudah selesai di atas meja di dalam ruangan kecil. Nah, karena kita membawa arus reformasi, saya membuat tim. Nah, ini contoh saja, contoh. Tim yang akan bekerja untuk menyusun anggaran. Kita sebagai kepala sekolah sebenarnya sangat terbantu sekali dengan irama tuntutan reformasi. Artinya semua orang melihat, semua orang membuka mata. Itu ya, itu yang terjadi. Ini contoh kecil. Nah, kalau itu lebih skupnya lebih besar,
Iya, reformasi yang kita ikuti bahwa semuanya dalam bentuk keterbukaan. Dalam keterbukaan. Karena saya sering berkelakar dengan teman-teman senior di PGRI ini. Baru-baru ini kan terjadi, ini jadi kelakar kita, terjadi jembatan Mahakam Kembar yang lama, itu kan ketabrak ponton dan pontonnya sangkut. Tapi jembatannya tetap kokoh berdiri. Nah, kelakar kita di Gedung Guru, saya katakan begini. Dulu pada saat membangun jembatan itu, artinya proses pelaksanaan pembangunannya, tingkat kejujurannya masih tinggi. Sehingga kuat. Kenapa saya berani berkata begini? Pada saat Kongres Nasional PGRI di Bandung, kebetulan pada waktu itu pelaksanaannya di Hotel Sapoy. Hotel Sapoy itu hotel bangunan zaman penjajahan Belanda 250 tahun yang lalu. Lalu pada saat itu Gubernur Jawa Barat Pak Aher, panggilan pendeknya Pak Aher dalam sambutannya sebagai gubernur, kita melaksanakan katanya ini di hotel yang usianya ratusan tahun. Kemudian beliau bertanya pada saat itu, kenapa hotel ini masih berdiri kokoh dan bagus? Beliau jawab sendiri, tidak diberikan kepada audien karena dibangun dengan kejujuran. Betapa pentingnya sebuah kejujuran. Itu secuil saya menanggapi berkaitan dengan reformasi. Di dalam hal mengisi pembangunan, terakhir tadi saya sentil bahwa perjuangan PGRI mengarah untuk mensejahterakan kawan-kawan guru. Lahirnya Undang-Undang Guru Dosen 2014, nomor 14 2005, salah, tahunnya salah, keliru, 2005, itu memberikan dampak yang luar biasa. Luar biasa. Setelah itu muncul peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang berimplikasi pada tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru dan dosen. Itu bentuk, kalau orang bertanya apa sih yang diperjuangkan PGRI? Real, nyata. Itu salah satu yang kita ini. Termasuk tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang bisa mengotomi hak anak bangsa dalam hal untuk mendapatkan tempat bersekolah. Kebetulan sekolah itu sekolah ya katakanlah mungkin bukan kurang laris, siswanya kurang, maka dapat ancaman tidak akan dialirkan atau disalurkan dana Bosnas. Tapi ternyata kemarin itu peraturan sudah dicabut. Banyak hal-hal lain yang di dalam masa ini untuk mengisi pembangunan, peran PGRI sebagai mitra pemerintah, sekali lagi saya katakan sebagai mitra pemerintah dalam hal ini bukan berarti dalam hal mitra pemerintah kita tidak bisa mengkritisi. Kalau ada hal-hal yang membelok ya tidak sesuai dengan kaidah pendidikan kita, PGRI akan bersuara. Hanya saja mungkin adik-adik tidak melihat karena PGRI ini bentuk perjuangannya itu bukan yang unjuk rasa turun ke lapangan besar-besaran. Artinya perjuangan kita melalui diplomasi, baik itu diplomasi lisan langsung bertemu dalam bentuk hearing maupun dalam bentuk tulisan. Mungkin itu Ananda Ramdhani, ya tadi ujungnya Ramdhani aja yang saya yang dapat saya sampaikan dalam satu pertanyaan dua isi gitu ya, Nah, makasih. Lanjut. Suara pula hilang. Suara Pak Agung tidak terdengar. Suara saya. Oke, ehonya terlalu besar. IT tolong bisa dikondisikan suaranya. Terima kasih teman-teman di IT ini. Itu tadi jawaban dari Pak Ajun. Semoga Ananda Ramdhani bisa tercerahkan dan makin terpesona dengan organisasi PGRI. Ini
Pak Ajri, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari adik-adik mahasiswa ini. Ternyata ini hero-nya adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa dengan organisasi PGRI ini. Sampai ini ada pertanyaan bagaimana ini dari Ruminjab Michael Edward ini. Ini panggilannya gimana? Wah, namanya bisa bikin tersleo atau keriting lidah ini. Ruminjab Michael Edward ini. Oke, pertanyaan begini Bapak. Tadi mungkin sedikit agak sudah disinggung Bapak, tapi ini ada pengembangan lagi. Apa saja keuntungan jika bergabung dengan PGRI? Dan ini alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kita ini kan banyak sekali yang dari penjuru-penjuru Kaltim, dari Mahulu, dari Kubar dan lain-lainnya, bahkan sampai di ujung utara sana. Bagaimana prosedurnya untuk membentuk kepengurusan di daerah tersebut apabila belum ada pengurus atau di desa tersebut belum ada organisasi PGRI-nya. Jadi ini ada pertanyaan keuntungannya apa dan bagaimana prosedurnya apabila adik-adik ini nanti kembali ke daerahnya dan kebetulan di daerahnya atau di desanya itu belum ada pengurus untuk PGRI di tingkat desanya atau mungkin kecamatannya. Mohon bisa diberikan pencerahan ke adik-adik kami. Terima kasih Pak Ajri. Terima kasih. Jadi kalau Pak Agung menyebutkan nama tadi sedikit agak keseleo gitu ya. Saya justru kata pertamanya enggak dapat saya ini. Yang saya dapat Michael Edward. Ya, itu yang saya dapat ya, Michael Edward gitu ya. Terima kasih. Nah, apa saja keuntungannya untuk bergabung dengan PGRI. Jadi begini, Michael ya. Kalau berkaitan dengan keuntungan secara finansial kita nggak dapat. Artinya kalau kita berbicara keuntungan finansial kita nggak ini kalau kita di kepengurusan PGRI. Namun demikian keuntungan di dalam berorganisasi ini banyak sekali. Tapi di antaranya kalau kita ini selalu ada di dalam organisasi yang pertama itu kawan banyak. Kalau kawan banyak kata orang Bahari itu, orang zaman dulu banyak kawan, banyak rezeki. Kalau berbicara keuntungan. Tapi tidak hanya itu saja. Di Kota Samarinda tadi saya sudah katakan untuk proses kenaikan pangkat. Itu proses kenaikan pangkat ini ya. Kawan-kawan guru wajib sudah melampirkan kartu anggota PGRI. Sisi lain, kalau kita berbicara keuntungan, ya untung saya menjadi anggota PGRI. Kalau tidak, proses kenaikan pangkat saya bisa terlambat 10 hari, bisa terlambat 1 bulan, bisa terlambat 3 bulan. Itu ya. Yang lainnya, apabila kita menjadi pengurus, artinya aktif, otomatis juga komunikasi dengan provinsi lain, dengan kabupaten lain, dengan kecamatan lain, dengan desa yang lain. Ini harus komunikasi juga lancar. Harus komunikasi lancar berarti informasi pun akan kita dapatkan dari mana-mana. PGRI, setiap perkembangan pendidikan yang muncul, apalagi di era dunia maya ini, tidak ada yang tertinggal kita. Andainya kita berada di luar, tentunya kalau orang mendapatkan informasi pada tanggal 10 September 2021 di hari Jumat ini, bisa-bisa kita baru mendapatkannya di hari Senin besok, lusa. Ya. Ini kata di antara beberapa keuntungan prosedur kepengurusan. Ini sama nih dengan yang pertama tadi, satu penanya ada 2 ini ya, ada 2 isi di dalamnya. Prosedur kepengurusan yang tadi sudah diulas Pak Agung, kalau pulang ke kecamatan atau pulang ke kampung, di kampung ada ranting. Saya sudah menyinggung juga di awal bahwa untuk menjadi pengurus kita ya sebelumnya harus menjadi anggota. Artinya pengurus ranting, pengurus kecamatan kita sudah menjadi anggota.
Itu syarat awal saya mengatakan. Tetapi kalau kita naik pada jenjang yang lebih tinggi, nanti dari desa kita sudah jadi pengurus, ke kecamatan, tidak ada masalah. Mau menjadi pengurus kabupaten, kalau pindah nanti ke kabupaten, juga kalau sudah menjadi pengurus setingkat di bawahnya juga tidak ada masalah. Yang lainnya, setiap anggota haknya sama. Hanya saja persyaratan apakah sudah terpenuhi atau belum. Begitu ya. Di Kalimantan Timur, sebenarnya di pengurus provinsi ini anggota apa namanya itu Pak Agung? Anggota PHB ya, Pak Sutomo Awe ya. Itu di bawahnya Pak Kasdi ya kalau tidak salah. Itu sebenarnya di dalam kongres 2 tahun yang lalu sempat ditawarin untuk masuk menjadi pengurus pusat. Tapi beliau dengan alasan usia sudah berjalan 70-an agak berat. Dan saat ini adik-adik mahasiswa, salah satu pengurus kita, pengurus provinsi, wakil ketua 2, Ibu Siti Aminah itu menduduki jabatan bendahara APKS PB PGRI pusat. Jadi tidak sulit untuk menjadi pengurus, makanya tadi pesan saya, begitu bilang bahasa tanah hulunya mulang ke kampung, nanti sudah membawa sertifikat ijazah yang legal dari IKIP PGRI, lalu dipakai menjadi guru di sana, jangan nunggu lama-lama. Begitu SK daerah saja keluar cepat, hubungi pengurus. Di Mahulu sudah ada pengurus kabupatennya, sudah ada pengurus kecamatannya, di Kutai Barat, di Kutai Timur, semua. Dan kebetulan untuk pengurus kabupaten kota, itu biasanya di dalam membentuk kepengurusan, kita selalu hadir, dan sekaligus melaksanakan pelantikan. Demikian prosedur untuk menjadi pengurus. Kalau prosedur untuk membentuk pengurus, saya garis bawahi lagi Pak Agung, si Michael Edward, kalau ada waktu jalan-jalan ke gedung guru, saya akan berikan kopi ADART-nya. Terima kasih. Semoga nanti adik-adik yang kembali ke daerahnya dan ternyata di daerahnya belum belum ada pengurus PGRI-nya, mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut apabila ingin membentuk pengurusan di desanya atau kepengurusan PGRI di desanya, atau mungkin juga untuk kemungkinan ternyata di kecamatan juga belum ada ya. Semoga PGRI ini bisa sampai nanti menyentuh atau ada semuanya di desa-desa yang ada di Kalimantan Timur. Ini Pak Ajun, mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi nih. Semoga Pak Ajun enggak bosan-bosan atau enggak jemu-jemu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa kami. Ini kelihatannya sangat luar biasa, mahasiswa kami sangat antusias dengan organisasi PGRI ini. Ini ada pertanyaan dari Saudari Masito, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran PGRI dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan SDM di Indonesia. Jadi ini lebih ke kualitas mutu pendidikannya ya. Kalau tadi kan beberapa anggotanya atau guru, tapi ini mutu pendidikan secara menyeluruh yang dimaksud pertanyaan dari Saudari Masito ini. Itu Bapak pertanyaan dari kami Masito dari Prodi PKO. Dipersilahkan Pak Ajrin. Terima kasih Masito, Prodi Olahraga tadi Pak ya. Nah, sejauh mana peran PGRI berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan? Baik. Berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana, saya hanya memberikan gambaran sebagai berikut. Memasuki, dengarkan Nanda atau Dinda Masitoh ya. Memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi di segala bidang,
terjadi perubahan cara dan banyak inovasi bermunculan. PGRI itu sudah mempunyai apa yang disebut dengan PGRI Smart Learning and Character Center, PGRI LCC. Wadah ini adalah wadah tempat merancang, mengumpulkan buah-buah pemikiran yang berkaitan dengan inovasi pendidikan, inovasi pembelajaran, inovasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat harkat martabat sekolah. Gitu. Lalu peran yang lain di Kalimantan Timur sendiri, saya kebetulan dengan Pak Parmin IKIP PGRI. Kebetulan beliau kan sekretaris YPLP Pendidikan Menengah. Nah, kemarin waktu pengurusan baru saya direkrut menjadi anggota di situ. Di Kalimantan Timur saja, artinya peran nyata itu ada 70 sekolah PGRI. Lalu di ibu kota provinsi ada IKIP PGRI Provinsi Kalimantan Timur. Ini tadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Ito, sejauh mana peran PGRI? Nah, dengan adanya unit-unit pendidikan, ada perguruan tinggi, ini peran nyata dari PGRI berperan aktif di dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Lalu tadi saya katakan, ada keprihatinan kita. Setahun setengah lebih sudah masa COVID, anak belajar daring, anak belajar secara virtual. Banyak hal yang hilang. Coba bayangkan, Mas Agung, kalau saya duduk di dapur Lamongan, di depan SMP Negeri 2 Samarinda. Itu terkadang kalau pada saat bagi rapot, kan anak bagi rapot mengambil rapot ke sekolahan itu kan per jam per kelas, diatur jam, ceritanya protokol kesehatan itu. Anak yang kelas 7 itu tidak saling dengan gurunya karena dia tidak tahu gurunya. Itu yang saya sebut sesuatu yang hilang. Contoh kecil saja. Nah, berkaitan dengan saya kembali kepada peran PGRI dalam meningkatkan mutu pendidikan, kita juga sekarang ini mengarah kepada revolusi, memberikan dukungan penuh kepada revolusi industri 4.0. Ini yang peran-peran PGRI dari PB ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota, merembet sampai ke kecamatan. Demikian, Pak Agung, gambaran yang dapat saya sampaikan. Kita luar biasa sekali peran dari PGRI, baik mutu pendidikan secara menyeluruh dan juga mutu dari anggotanya yaitu guru-guru. Mohon izin Pak Ajrin, bisakah untuk pertanyaan secara live atau langsung? Kalau Bapak berkenan, kita coba nanti buka untuk pertanyaan secara langsung. Kita kasih kesempatan satu mungkin. Bisa. Bisa nanti yang adik-adik mahasiswa yang ingin pertanyaan, kita minta izin dulu Pak Ajrin. Boleh Pak Ajrin? Kalau boleh kita akan coba buka. Boleh. Tidak boleh dengan saya ini, Mas Agung. Saya ini gambar. Kita juga melambaikan tangan biar kami nanti di IT dan saya akan memilih adik-adik yang mungkin ingin bertanya secara langsung. Sekali lagi kalau ingin bertanya silakan tekan reaksinya jempol atau telapak tangan ataukah melambaikan tangan biar kami nanti bisa mendeteksi dan memilih siapa nanti yang diberi kesempatan untuk bertanya secara live. Oke, silakan adik-adik mahasiswa yang mungkin ada kesempatan, ini adalah sesuatu yang luar biasa di siapa? Ini Prodi Mansur ya, Prodi. Oke, ini ada di kami di Mansur, Prodi apa?
Bisa diaktifkan mic-nya untuk Saudara Mansur ya? Iya, Mansur. Bisa diaktifkan dan perkenalkan dirinya dan silakan langsung bertanya ke Bapak Ajrin. Oke, mantap, silakan. Baik, Mansur ya, monggo. makasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mansur, jurusan PVTO. Mohon izin bertanya Pak. Iya. Menanggapi tanggapan orang tua atau masyarakat di era zaman sekarang Pak ya, yang zaman sosmed, selalu dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Maka kami ini calon mahasiswa yang digadangkan sebagai calon pendidik agak merasa terganggu gitu Pak untuk menegakkan disiplin mengajar terhadap calon siswa kami nanti. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Solusi yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ananda Mansur. Jadi berkaitan dengan apa tadi, sosmed ya? Yap. Sosmed. Saya kalau pertanyaan ini saya ingin membuka dengan cerita dulu. Dulu di masa saya menjabat menjadi Kepala SMP Negeri 2 Samarinda, 2003 sampai 2012, akhir 28 Desember 2012 saya purna dari SMP 2. Jadi ada 10 tahun. Ya, lebih 10 tahun lah. Lalu pada saat itu ada peraturan tata tertib sekolah. Peraturan tata tertib sekolah begitu keluar HP BB ya, BlackBerry dulu itu ya, zaman dulu. Sekolah kan tidak mengizinkan. Boleh siswa membawa HP, hanya HP yang bisa dipakai nelpon. Di garis bawah itu, tidak boleh membawa BB itu dulu. Hanya boleh membawa. Lalu kaitannya dengan situasi sekarang, itu kebetulan ini Pak Agung, saya punya anak 3. Anak pertama ya sudah memberikan cucu 3 dengan saya. Anak kedua juga sudah berkeluarga tapi belum memberikan cucu. Anak pertama memberikan 3 cucu. Satu sekarang yang nomor 1 itu berusia di kelas 6. Ini nanti Mas Mansur ada kaitannya nih nanti nih. Mas Mansur, Yap. Jangan tinggalkan saya. Siap, dengar Pak. Ya. Yang 1 kelas 6, ini di tahun ini naik ke kelas 6 tadinya dalam perjalanan sudah 3 bulan. Yang satunya kelas 4. Yang satunya mau masuk TK agak susah di masa pandemi. Sehingga saran saya sebagai mantan guru 38 tahun menjadi guru, saya mendatangkan untuk cucu itu guru damping khusus, guru damping TK, khusus guru damping yang kelas 4 dan kelas 6. Mau tidak mau. Karena tadi saya sudah katakan ada ketertinggalan. Kaitannya dengan penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan percepatan komunikasi, saya juga tidak bisa apa-apa. Cucu saya, ini kaitannya kan orang tua ini. Orang tua kemudian berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak. Saya sebagai kaiknya yang lebih tua gitu ya. Bahkan dengan yang paling kecil yang tadinya mau masuk TK, itu teman saya chatting-chattingan sekarang. Hebatnya itu, anak usia TK. Padahal sisi lain, saya juga berpikir dari sisi kesehatan mata. Mau tidak mau, sebagai orang tua yang berusaha baik, mau tidak mau kita juga memberikan batasan-batasan di dalam penggunaan. Sisi lain, kalau tadi saya katakan BB dilarang, sekarang ini kan eranya digital. Bahkan Pustekom Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, ini kebetulan saya koordinator, ditunjuk Pak Armin menjadi koordinator lomba poster ya, membuat poster. Nah di dalam lomba itu ada lomba sekolah digital.
Ada lomba guru membuat video pembelajaran. Karena di era COVID. Saya yakin saya dengan Pak Mansur juga sepakat tidak ada metode pembelajaran virtual. Coba lihat di dalam buku pembelajaran metode virtual itu nggak ada sebenarnya. Tetapi karena situasi. Jadi Mas Mansur, saya panggil Mas Mansur. Mas Mansur, Iya, Pak. kebetulan yang nomor 3 bontot saya di rumah itu sekarang kelas 2 SMA di SMA 2 Samarinda. Sisi lain saya itu berpikir kasihan. Jam 7:30 dia standby pakai baju sekolah, cuman duduknya kan di meja belajar, mengikuti belajar daring. Mau tidak mau. Pembatasan-pembatasan ini kalau yang sudah SMA sih enak kita ngomong. Tapi kalau yang saya beri contoh pertama tadi, cucu saya yang sekelas TK belum bisa terterima ini, tapi sudah canggih menggunakan Android, bahkan KI-nya kalah. Kalau mau diajak TikTok dia pintar. Kayaknya kalah gitu kalau diajak TikTok. Jadi ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam masa-masa pandemi ini agak sulit juga. Karena memang ini digunakan. Justru kelemahan kita yang terjadi di dalam era pandemi ini pembelajaran, nggak usah kita berpikir tadi kalau dikatakan ada dari penjuru Mahulu, ada penjuru dari Kutai Barat, mungkin ada dari utara sana, ya. Di kota Samarinda masih ada daerah yang blank spot. Masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Ini lebih parah lagi. Di tahun 2020, begitu Maret diserang oleh namanya Corona itu, kan semua tiarap. Sisi lain juga kelemahan yang lain. Saya punya teman, kenapa kamu tidak bawa HP? HP saya cuma satu Pak yang Android. Untuk dipakai anak belajar di sekolah. Nah, pembatasan-pembatasan ini Pak Mansur ini kembali kepada orang tua, kembali kepada kita di rumah. Nah, Mas Mansur mungkin punya adik atau punya ponaan, ya paling tidak jangan marah kita, karena marah itu juga tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana kita membuat komunikasi yang lembut, yang nyaman didengar, tetapi adik atau ponaan kita bisa merespon dengan baik. Paling tidak mengurangi intensitas di luar jam-jam pembelajaran virtual yang diikuti. Di Samarinda sampai pada hari ini untuk SMP, SMA, ya kan siswa yang divaksin kan baru 1,8%. Ya kapan tatap mukanya? Jangan Mas Agung ngangkat-ngangkat jam terus mengode saya di sini. Saya itu paham itu. Jadi itu Mas Mansur. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Ajun. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu dan juga sudah di schedule sama panitia. Ini kena sentil saya nanti kalau overtime nanti. Boleh satu lagi Pak Agung. Satu aja. Materi-materinya cukup luar biasa dan nanti kedepannya mungkin ada kesempatan lagi memang diundang khusus lagi waktu lebih panjang untuk Pak Adil untuk menyampaikan secara detail berkaitan dengan PGRI dan mungkin juga mahasiswa juga bisa memperdalam lagi berkaitan dengan PGRI-an. Insya Allah nanti ada mata kuliah PGRI-an juga sama dari pengurus PGRI Kalimantan Timur. Pak Adil dimohon untuk closing statement berkaitan dengan materi PGRI ini, dipersilahkan Pak sebelum saya tutup. Monggo Bapak. Terima kasih. Pertama, salam saya dengan teman-teman di PGRI. Itu dulu. Yang kedua, teman-teman yang belum punya anggota PGRI, tolong nanti Mas Agung pesan saya untuk segera membuat kartu PGRI. Kita cetak sendiri di PGRI Kalimantan Timur. Yang ketiga, untuk adik-adik mahasiswa, saya semangat. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita capai. Orang ulu dengan orang kota sama. Tidak ada bedanya. Tinggal kemauan kita untuk belajar. Belajar dan terus belajar. Terima kasih. Terima kasih. Biasa, beliau ini sangat expert sekali ya berkaitan dengan
bidang keguruan dan dedikasinya nggak perlu dilakukan lagi di dunia pendidikan. Semoga sehat selalu Pak Ajrin dan terus masih generasi muda Indonesia. Adik-adik sudah menunjukkan pukul di 15.30. Serasa cukup untuk materi kepekerjaan. Perlu saya garisbawahi bahwa guru merupakan profesi yang mulia yang memiliki induk organisasi yang bernama PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana dikelola dengan kolektif kolegial atau tidak ada pemaksaan, yang memiliki pengurus nih dari mulai pusat atau pengurus besar dan sampai ke desa-desa, dan diharapkan dari adik-adik nanti juga setelah lulus dari GPGRI dan nanti semoga mendapatkan amanah menjadi seorang pendidik dan bisa bergabung atau juga nanti kalau belum di daerahnya belum ada bisa membentuk kepengurusan dengan koordinasi dengan pengurus PGRI di atasnya. Karena menjadi anggota PGRI banyak sekali manfaatnya dan pasti nanti akan lebih bisa mendorong kualitas kita sebagai seorang pendidik. Oke, mungkin cukup ini saja. Sekali lagi terima kasih Pak Ajrin amal jariah Pak Ajrin yang terus mengalir sampai akhir zaman nantinya. Sekian untuk materi kita di sesi siang hari ini. Non wakulami wawanyasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.